Sejarah berdirinya suatu negara. Awal mula berdirinya suatu negara dapat dilihat dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan primer dan sekunder. Pendekatan primer dimulai dari tahap kelompok, yang mana masih dipimpin oleh seorang kepala suku atau primus inter pares. Kemudian tahap kerajaan sudah dipimpin oleh seorang raja dan masyarakat sudah mengenal sistem tanah. Di tahap kenegaraan, masyarakat dipimpin oleh raja absolut yang menganut sistem pemerintahan terpusat. Kemudian ada tahap demokrasi nasional. Disinilah masyarakat sudah mulai mengenal tentang kedaulatan rakyat dan muncul gagasan demokrasi. Yang terakhir ada tahap diktator. Diktator biasanya menindas otoriter rakyatnya dengan menggunakan kekerasan atau kudeta. Sedangkan pada pendekatan sekunder telah mengalami revolusi, intervensi, dan penaklukan sehingga terbentuklah negara baru. Negara baru ini membutuhkan pengakuan dari negara lain. Pengakuan tersebut ada dua macam, yaitu pengakuan de facto yang bersifat sementara dan pengakuan de jure yang bersifat resmi. Untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain, kita bisa menggunakan teori pendekatan baik secara faktual maupun secara teoritis. Teori pendekatan secara faktual berbasiskan fakta dan sudah diungkap dalam sejarah. Misalnya proklamasi, pemisahan wilayah yang dilakukan oleh Belgia yang memisahkan diri dari Belanda kemudian mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri, dan juga penguasaan wilayah yang biasa dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Sedangkan secara teoritis ada teori ketuhanan di mana negara terbentuk karena kehendak Tuhan, teori kekuasaan di mana negara terbentuk karena adanya pihak-pihak yang berkuasa, teori perjanjian di mana negara terbentuk karena adanya kesepakatan atas perjanjian sosial, teori hukum alam di mana negara terbentuk secara alamiah karena manusia adalah makhluk sosial, dan yang terakhir adalah teori kedaulatan di mana negara terbentuk karena adanya hukum yang berlaku. Bentuk negara secara umum mempunyai arti terkait dengan susunan struktur negara secara keseluruhan. Menurut pendapat para ahli, Jelinek mengatakan bahwa suatu bentuk negara dapat dilihat dari bagaimana negara tersebut membentuk atau menentukan suatu keputusan yang nantinya akan menjadi kemauan negara untuk kehendak dan kemauan satu orang, yakni dengan cara ilmiah, monarki, untuk kehendak atau kemauan dari sekumpulan orang, yakni dengan cara yuridis, republik. Untuk perkembangan zaman modern seperti sekarang, bentuk negara diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu negara kesatuan, unitarisme, dan negara serikat atau federasi. Yang pertama adalah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang susunannya tidak berjamak atau bersifat tunggal. Maksudnya adalah tidak ada negara di dalam negara. Sehingga dalam negara kesatuan hanya ada memiliki satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang tinggi dalam bidang pemerintahan. Kemudian dalam negara kesatuan terdapat dua asas sistem pemerintahan, yaitu asas sentralisasi dan desentralisasi. Asas sentralisasi adalah asas yang menghendaki bahwa pemerintah pusat memiliki wewenang total, full, yang segala kekuasaannya diatur oleh pemerintahan pusat. Untuk asas desentralisasi, asas yang menghendaki untuk adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang gunanya adalah pemerintah daerah dapat menjalankan tugas dari pemerintah pusat. Namun untuk negara kesatuan yang murni, prinsipnya tidak mengenal adanya asas desentralisasi, tapi menggunakan asas sentralisasi yang kekuasaannya dipegang penuh oleh pemerintah pusat. Yang kedua adalah negara serikat atau federasi, adalah negara yang dikatakan sebagai negara yang bersusun jamak. Artinya adalah negara ini tersusun dari adanya beberapa negara yang mulanya telah berdiri dan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Tetapi kemudian karena adanya suatu kepentingan, negara-negara tersebut memilih untuk saling menggabungkan diri untuk membentuk suatu ikatan kerjasama yang efektif. Terus untuk bentuk pemerintahan atau sistem pemerintahan, menurut Kapirmanan, bentuk pemerintahan itu menyangkut atau berkaitan dengan organ bagian dalam organisasi negara yang dibedakan antara bentuk pemerintahan yang republik dengan pemerintahan kerajaan yang monarki. Monarki sendiri adalah suatu pemerintahan yang pemerintahannya dikepalai oleh raja ataupun ratu. Mereka dibagi menjadi tiga, yaitu monarki absolut, konstitusional, dan parlementer. Kemudian ada republik. Republik adalah bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk kepentingan umum. Biasanya di sini kepala negaranya adalah presiden. Dalam pemerintahan republik ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu pemerintahan republik absolut, konstitusional, dan parlementer. Kemudian untuk aturan hukum, setelah kita membahas bentuk negara dan sistem pemerintahannya, maka tak akan terlepas dengan aturannya. Istilah hukum sendiri dibuat memiliki tujuan agar dapat menjadi kontrol sosial yang membuat suatu individu tidak dapat berbuat dengan sewenang-wenang dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara itu bersifat mengikat, yang memiliki arti semua orang yang sebagai warga negara tersebut harus berbuat sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi mereka harus menerapkan dan mematuhinya. Dari adanya aturan hukum yang berlaku, membuat berlakunya juga ada yang namanya penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh merupakan upaya yang dapat menegakkannya suatu norma-norma hukum yang akhirnya dapat berjalan sesuai nyata dan digunakan sebagai pedoman hidup bermasyarakat dan bernegara. Apabila dikaitkan dengan hubungan internasional dalam bernegara, lebih tepatnya, aturan hukum di sini memiliki peran yang sangat penting. Karena hukum internasional itu sendiri adalah aturan, prinsip, asas, kaidah, dan lain-lain yang mengatur interaksi dan atau hubungan antar negara satu dengan lainnya agar tidak terjadi konflik. Karena tentunya setiap negara pastinya memiliki kepentingan nasionalnya sendiri. Dan negara lain juga begitu, memiliki kepentingan nasionalnya juga. Maka akan terciptalah suatu konflik, dan apabila konflik terjadi antar negara, maka harus dilakukan penyelesaian secara tanpa adanya
kekerasan. Hal ini sudah tertulis pada pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Adapun yang berbunyi, adapun cara penyelesaian sengketa internasional seperti arbitrase, penyelesaian secara hukum, judicial settlement, perundingan, negosiasi, dan penyelesaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Maka dari itu, hukum internasional ini sendiri diharapkan memiliki fungsi untuk menjaga status perdamaian dunia. Atribut negara. Sistem hukum internasional dapat bekerja apabila dalam hukum tersebut memiliki kedaulatan negara dan kesederajatan yang telah diakui. Hak yang telah diakui menurut hukum internasional yaitu seperti hak kesederajatan, hak yurisdiksi wilayah, dan hak melakukan nasional. Negara yang merdeka dan berdaulat dalam hukum internasional merupakan negara yang tidak akan tunduk akan otoritas lainnya. Dari hak yang sebelumnya, ada pula hak untuk mengirimkan dan kewajiban menerima suatu diplomatik dari negara lain yang merupakan sebagai kebebasan yang dimiliki oleh seluruh negara merdeka sebagai salah satu atribut dari kedaulatan negara tersebut. Menurut Sumario Suryakusumo, diplomasi merupakan kegiatan politik menjadi bagian dari kegiatan internasional saling berpengaruh dan kompleks, melibatkan pemerintahan dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama-sama melalui perwakilan diplomatik maupun organisasi-organisasi lainnya. Lalu kita akan membahas mengenai kedaulatan sebagai atribut negara. Menurut Jean Bodin, kedaulatan sebagai atribut negara adalah ciri khas dari negara tersebut yang ada di setiap kesatuan politik. Kedaulatan dan kesederajatan merupakan atribut negara yang masuk dalam subjek hukum internasional. Adanya pengakuan terhadap suatu negara merupakan salah satu atribut kedaulatan negara tersebut. Hal tersebut memiliki arti bahwa adanya pengakuan dari suatu negara juga harus mengakui adanya pemerintahan di dalam negara tersebut. Mengapa demikian? Karena pemerintahan merupakan satu-satunya organisasi yang memiliki wewenang bertindak atas nama negara tersebut. Di samping itu, pengakuan suatu negara diberikan sekali tetap ada walaupun bentuk negara tersebut mengalami perubahan dan suatu pemerintahan dari negara tersebut mengalami pergantian. Pengakuan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi politik dan fungsi hukum. Fungsi politik yang diperoleh dari pengakuan adalah negara yang telah diakui diterima sebagai pribadi internasional atau dalam lingkup internasional, dalam interaksinya juga dengan negara yang telah memberi pengakuan tersebut, sehingga kedudukan dan tindakan-tindakan yang diakui dan memiliki konsekuensi politik yang sangat tegas. Fungsi hukum yang diperoleh melalui pengakuan adalah negara yang diakui secara formal telah sah menggunakan atribut-atribut kenegaraannya dalam interaksi dengan negara-negara lain, terutama negara-negara yang telah mengakui negara tersebut. Di samping itu, negara atau pemerintahan baru yang telah diakui itu berpengaruh terhadap hukum domestik negara yang mengakuinya. Adanya kepentingan nasional dalam pengakuan merupakan konsekuensi dari penetapan tujuan dari setiap negara saat berinteraksi dengan negara lain. Tindakan suatu negara harus memperhitungkan kondisi dan tuntutan internal serta memperhitungkan lingkungan eksternalnya. Faktor dari atribut nasional dari sistematik ini secara bersama-sama akan mempengaruhi pengambilan keputusan suatu negara, dan tujuan tertinggi dalam setiap tindakan akan bermuara pada pemeliharaan eksistensi negara dan bangsa dalam semua aspek. Melihat dari kepentingan nasional tersebut yang bersyarat oleh tujuan negara, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, merupakan penentu dan pembimbing ke arah tindakan suatu negara tersebut. Kita ketahui dalam dunia hukum internasional terdapat beberapa macam subjek hukum internasional. Salah satu contohnya yaitu suatu negara. Namun, bagaimanakah suatu negara dapat dipandang sebagai negara dalam subjek hukum internasional? Dalam konvensi Montevideo tahun 1993 dikatakan bahwa suatu negara dapat dipandang sebagai subjek hukum internasional jika memiliki unsur-unsur di bawah ini. Yang pertama, adanya unsur pemerintahan. Yang kedua, adanya penduduk yang permanen. Yang ketiga, adanya wilayah yang pasti. Dan yang keempat, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional dengan negara lain. Bisa kita ketahui salah satu unsur yang wajib ada dalam suatu negara agar dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional, yaitu suatu negara haruslah memiliki wilayah yang pasti. Dan dalam dunia hukum internasional bisa kita ketahui ada beberapa macam upaya-upaya untuk mendapatkan wilayah suatu negara, yaitu melalui aggression, annexation, occupation, prescription, dan cession. Aggression atau yang dapat kita artikan sebagai penambahan wilayah. Berdasarkan konsep ini, upaya untuk mendapatkan wilayah negara yaitu melalui proses geografis alam tanpa adanya campur tangan kegiatan manusia di dalamnya. Seperti contohnya munculnya daerah atau pulau baru di sekitar negara yang bersangkutan. Pulau ini adalah hasil dari aktivitas tektonisme, vulkanisme, atau pula hasil dari mengeringnya suatu daerah basahan sehingga memunculkan daerah kering yang akan menjadi cikal bakal lahirnya pulau di dekat negara tersebut. Kedua, ada konsep occupation atau pendudukan. Occupation atau pendudukan bisa dilakukan dengan cara menduduki daerah kosong atau daerah tanpa kedaulatan yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Yang ketiga, ada konsep aneksasi atau penaklukan. Konsep ini merujuk pada konsep kekerasan atau yang biasa dilakukan oleh manusia pada zaman dahulu, yang mana pada zaman dahulu kita ketahui bahwa bentuk negara ialah bentuk kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Jika seorang raja ingin memperluas atau mendapatkan wilayah kekuasaan baru, maka dilakukan suatu penaklukan melalui perang untuk menaklukkan daerah-daerah sekitarnya agar menjadi bagian dari wilayah tersebut. Namun sesungguhnya konsep aneksasi atau penaklukan ini sendiri tidak sesuai dengan ketentuan PBB yang tertera pada pasal 2 ayat 4 bahwa setiap negara tidak diizinkan untuk mengusik atau mengancam kedaulatan negara lain melalui kekerasan dalam bentuk apapun. Keempat, ada preskripsi atau bisa kita sederhanakan dengan konsep penjajahan. Berdasarkan konsep preskripsi, upaya untuk mendapatkan wilayah negara yaitu dengan mengakui daerah yang telah lama diduduki oleh suatu bangsa tertentu. Nah, karena lama diduduki oleh bangsa tertentu ini, akibatnya masyarakat asli yang telah lama mendiami daerah ini sebelumnya memiliki kerelaan jika daerahnya diakui atau diklaim sebagai daerah wilayah negara oleh bangsa yang mendudukinya.
Terakhir ada konsep casi atau cation. Konsep casi ini sendiri adalah upaya untuk mendapatkan suatu wilayah negara dengan cara damai dan dibenarkan dalam prinsip-prinsip hukum internasional. Karena biasanya konsep casi ini didasari oleh perjanjian yang biasanya dilakukan setelah perang. Konsep casi dilakukan dengan cara menyerahkan kedaulatan suatu wilayah yang dimaksud kepada negara yang selanjutnya berwenang atas negara tersebut, atau negara yang berwenang atas wilayah tersebut. Seperti contohnya dalam perjanjian Potsdam sebagai resolusi pasca Perang Dunia Kedua. Dalam perjanjian Potsdam disebutkan bahwa Jerman dibagi dua dan diserahkan kepada Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet sebagai negara yang selanjutnya memiliki wewenang atas Jerman tersebut. Doktrin tindakan negara pada mulanya berawal di Inggris pada tahun 1674 dan mulai tumbuh di Amerika Serikat pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pengertian doktrin tindakan negara tidak hanya mencakup dari kekuasaan eksekutif atau administratif, tetapi juga mencakup kekuasaan legislatif dan administratif seperti undang-undang, perintah, atau dekrit. Terdapat 3 poin utama yang dapat diketahui dalam doktrin tindakan negara, yaitu yang pertama, the international law, yang kedua, territorial choice of law theories, dan yang ketiga, separation of powers theory. The international law ingin menyatakan bahwa kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan negara diperlukan adanya the Universal Community of Nations dan established rules of international law. Menurut pengadilan, pelanggaran yang terjadi di luar negeri harus diselesaikan melalui pengadilan yang berada di negara tersebut atau melalui jalur diplomatik. Kemudian, yang dimaksud dengan territorial choice of law adalah kehadiran kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan negara akan ditentukan oleh wilayah hukum di mana tindakan berlangsung. Dengan demikian, tindakan yang berdaulat yang dilakukan dalam wilayah sendiri adalah sah secara hukum. Hak dan kewajiban suatu negara. Hak suatu negara dalam kaca hukum internasional ada hak untuk melindungi utusan diplomatik dalam negeri, hak untuk menangani urusan dalam negeri, kekuasaan untuk menyambut dan mengusir orang asing, yurisdiksi untuk kejahatan yang dilakukan di wilayahnya. Sedangkan kewajiban suatu negara dalam kaca hukum internasional seperti kewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, kemudian kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang berdaulat di wilayah negara berdaulat lainnya, serta kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar kemerdekaan dari wilayah negara lain. Kemudian, dalam deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional juga disebutkan beberapa kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara lain. Misalnya, negara tidak boleh melakukan gencatan senjata yang melanggar integritas teritorial dari negara lain. Negara-negara juga harus menyelesaikan permasalahan mereka secara damai, serta negara-negara juga harus melaksanakan tugasnya masing-masing dan bekerja sama yang sudah ditentukan di Piagam PBB. Suksesi negara atau perpecahan negara berasal dari kata state succession yang artinya pergantian kedaulatan pada suatu wilayah. Peristiwa suksesi negara bukanlah hal yang asing bagi masyarakat internasional. Penyebab suksesi negara salah satunya karena kemerdekaan suatu negara yang dijajah. Contohnya pergantian negara Hindia Belanda menjadi Indonesia. Suksesi negara berbeda dengan suksesi pemerintahan. Pergantian pemerintahan, perubahan sistem pemerintahan tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban suatu negara selama subjeknya masih sama. Terdapat 2 macam bentuk suksesi negara, yaitu yang pertama, suksesi universal. Dalam bentuk ini, identitas internasional dari suatu negara sudah tidak ada lagi, karena seluruh wilayahnya telah hilang. Yang kedua, suksesi parsial. Pada bentuk ini, sebagian wilayahnya masih ada, tetapi sebagian yang lainnya memisahkan diri menjadi negara merdeka ataupun bergabung dengan negara yang lain. Suksesi negara Indonesia yang pertama terjadi saat kemerdekaan negara Indonesia dari kolonial Belanda. Indonesia baru mendapatkan pengakuan secara resmi dari Belanda pada saat konferensi Meja Bundar. Pasal kelima KMB mengatur tentang perjanjian internasional yang dibuat oleh Belanda dalam ikatannya dengan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam surat Departemen Luar Negeri RI nomor 127/27 19 Desember 1972 terkait partisipasi RI pada perjanjian-perjanjian yang dibentuk oleh Netherlands dinyatakan berlaku